Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Muhammad Hediansyah dengan NIM 2308415 dari kelas B, Manajemen Pemasaran Pariwisata. Pada video kali ini saya akan membahas mind map bab 7 mengenai ibadah. Oke, yang pertama ada pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syara adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Oke, selanjutnya ada macam-macam ibadah. Yang pertama ada ibadah madlah, yang kedua ada ibadah ghair madlah, yang ketiga ada ibadah wajhain. Selanjutnya ada sifat dan ciri-ciri ibadah. Yang pertama, bebas dari perantara. Yang kedua, tidak terikat kepada tempat-tempat khusus. Yang ketiga, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Selanjutnya ada hikmah ibadah. Ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan melaksanakan hak sesama manusia. Selain itu juga ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah, yang merupakan jalan untuk masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Terakhir ada bentuk-bentuk peribadahan. Yang pertama ada sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim 5 kali dalam sehari dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada saum. Saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga ada zakat. Zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang terakhir ada haji. Haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah yang dengan syarat-syarat tertentu. Pertanyaan pertama, coba jelaskan secara ringkas pengertian dan hakikat dari ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu ibadah yang artinya menyembah atau menghamba. Ibadah dapat didefinisikan sebagai penghambaan seorang manusia kepada Allah yang telah menciptakan dirinya dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai wujud dari tugas dan tujuannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, ibadah juga dapat diartikan dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pertanyaan kedua, coba Anda jelaskan fungsi ibadah bagi manusia. Ibadah manusia kepada Allah merupakan salah satu wujud syukur nikmat akan segala karunia yang diberikan Allah dan juga sebagai alat pemenuhan kewajiban atas perintah Allah. Beribadah kepada Allah berarti menimbulkan kesadaran penuh akan penghambaan diri pada Sang Pencipta, sehingga manusia terhindar dari sifat menghamba kepada dirinya sendiri dan pada hawa nafsunya. Pertanyaan ketiga, jelaskan bentuk-bentuk peribadahan formal secara komprehensif. Yang pertama ada sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim 5 kali dalam sehari semalam dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah saum. Saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga ada zakat. Zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang keempat ada haji. Haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Pertanyaan terakhir, jelaskan tata cara ibadah sholat yang benar. Dalam sholat itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Setelah itu mengangkat kepalanya sambil memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian tunduk sujud dengan meletakkan keningnya di atas lantai dan di dalam sujudnya ini membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu duduklah dengan tenang lalu kembali melakukan sujud seperti pertama tadi. Rangkaian semua tindakan itu disebut rokaat. Begitulah seterusnya, lakukan sesuai dengan jumlah rokaat yang telah ditentukan. Dan setelah selesai dari rokaat-rokaat itu, kemudian duduk terakhir sambil membaca tasyahud dan ditutup dengan salam.